Kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara mengunduh Mendeley, kemudian bagaimana cara memasukkan tadi artikel ke dalam Mendeley, selanjutnya kita bagaimana cara menggunakan Mendeley ini ke dalam Word, MS Word ya. Jadi kita buka dulu blank sheetnya MS Word ya, ini Word ya, kita masuk ke sini, kemudian sudah blank kan di sini. Nah, kita masuk ke bagian reference atau reference ya, di sini reference kan, diklik. Nah, reference ini muncul, kalau ini sudah ada muncul Mendeley, gambar Mendeley, simbol Mendeley sudah ada di dalam Word Anda, berarti antara Mendeley dengan Word Anda sudah connect ya. Kalau belum berarti perlu dikonekkan. Nah, untuk menyantumkan referen atau bekerja dengan Mendeley, kita nanti bekerjanya ada dua tahap. Yang pertama, kita memasukkan reference, nama kutipan artikel yang kita kutip ya, ke dalam paragraf dulu, yaitu misalnya saya ada paragraf ya, ini ada paragraf yang saya kutip, kemudian saya ingin mengutip seseorang atau sebuah artikel. Nah, di dalam paragraf misalnya ini paragraf ini saya ambil ramuan atau saya paraphrase dari informasi kutipan tidak langsung dari artikel misalnya. Maka kita buka dulu Mendeley-nya, artikel mana yang kita kutip itu kita klik, misalnya ini ya, ini kita klik ya, ini misalnya Wardan K dan Susilo. Nah, ini artikel saya, artikel jurnal. Nah, ini jurnal, kemudian informasinya semua ada di sini, page-nya ada, isunya ada, forum ada, tahun ada, judul jurnalnya dari mana ada. Kita masuk lagi ke ini tadi, Word. Kalau sudah Word, ini tinggal ngeklik yang bagian di atas tadi, referen tadi. Nah, referen tadi kan ada namanya insert atau edit citation. Ini diklik. Nah, munculnya seperti ini. Ketika muncul seperti ini, klik, tulis saja Wardan. Tadi yang kita ini kan Wardan. Nah, berarti Wardan muncul di sini. Kita klik, nah, baru kita OK kan. Jadi kita klik ini, kalau terlalu lambat. Jadi kita klik ini ya, kita klik insert citation, muncul sini, kita langsung nulis Wardan, klik. Nah, muncul, klik, diklik. Nah, ketika diklik ini muncul di sini, nah, Wardan. Misalnya kalau kita ingin ternyata ini yang paragraf kita ini adalah gabungan dari berbagai sumber atau artikel, misalnya, maka kita masukkan lagi, misalnya ini buku misalnya, atau itu tadi gabungan dari artikel dan buku, sekarang buku misalnya, ini research method misalnya. Kita masuk lagi ke yang tadi, yaitu insert. Nah, muncul di sini. Ketika sudah ada seperti ini, kita ingin menambahkan kutipan atau sumber di sini, kita melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita klik ini. Tapi kita melihat dulu di library ini kita, siapa yang akan kita masukkan. Misalnya yang kita masukkan adalah Yamasinta J 2013. Kita klik Yamasinta, kemudian kita masuk ke paragraf tadi, kita klik insert, kemudian Yamasinta. Ini klik, muncullah Yamasinta. Nah, ini tadi sudah dua ya. Nah, kita dari dua ini, kalau kita mau ingin ini sebagai contoh saja ya, kita ingin sekarang setelah dua kita tahu ini paragraf, kita akan membuat referensi, daftar referensi di bawah.
kita tulis referensi, misalnya. Kalau sudah masuk, misalnya itu kita ini satu paragraf ya, misalnya anggaplah satu paragraf terus bahkan satu artikel utuh gitu, tapi belum dimasukkan referensinya semua, tapi sudah seperti ini. Kalau tandanya muncul dalam sistem ini di paragraf itu, apakah sudah masuk ke dalam sistemnya Mendeley atau tidak, itu ada boldnya gitu kalau diklik ya. Beda kalau kita misalnya saya menulis di sini Yamasinta 2013 namanya tadi yang belum masuk. Ini kalau diklik nggak ada. Nah ini berarti belum masuk di sistem Mendeley tadi. Nah, di yang masuk ini, kalau kita ingin memperbaiki, tambah kurung aja. Nah, kalau memperbaiki misalnya ini kurungnya kok double, kita ingin hapus kurungnya, diklik di bold. Kemudian kita masuk home, diklik sini, hilangkan. Nah ini. Tapi biasanya muncul seperti ini. Nah ini kita klik manual, keep manual ya. Kita masuk lagi, misalnya ini memperbaiki lagi, misalnya ini kita ini walaupun bold tapi kita bisa hapus yang bagian ini kurungnya saja. Nah biasanya kan seperti ini memang ya. Nah itu kalau sudah berarti kita keep manual lagi supaya tidak mengganggu, ini muncul terus. Kemudian referensi ditaruh di ini kursornya, kemudian kita pergi lagi ke reference, tapi yang kita klik adalah insert bibliography yang di atas itu. Nah ini ada insert bibliography, kita klik aja ini, klik, muncul semua. Nah, muncul semua ini. Jadi ketika muncul seperti ini, kita masih akan melihat lagi agar apa yang kita tulis di referensi ada yang salah enggak tadi. Biasanya ada yang lepas, itu mungkin karena informasi yang kita masukkan ke dalam library Mendeley-nya itu tidak lengkap, itu biasanya muncul. Tapi kalau misalnya ini ya, ini yang Yamasinta, ini buku tadi kan, karena buku biasanya muncul buku, kalau buku belum ada kota sama penerbitnya ditambahkan di sini. Kalau memang misalnya New York, CUP misalnya, nah kita tinggal gitu aja. Jadi supaya rapi, maksudnya kalau kita tidak menginginkan HTTP-nya bisa dihapus ya, misalnya ini kita hapus saja supaya tidak terlalu banyak, ini ya kita hapus, klik 2 kali seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini kita rapi, jadi apa yang masuk di sini pasti ada di referensi, ada masuk di sini pasti ada di referensi. Jadi tidak akan terjadi di artikel kita yang buat atau makalah yang kita buat itu akan terjadi kehilangan 1 atau 2 referensi yang kita kutip gitu. Itu fungsinya Mendeley.